Perkenalkan, nama saya Umi Aminatun dari KAP 18 itu Skom Siliwangi. Di sini saya akan memperkenalkan dari keamanan merupakan salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam membangun jaringan baik di rumah maupun di kantor. Tetapi terkadang kita tidak memperhatikannya dan tidak menyadari bahwa banyak sekali orang kita menghabiskan waktu berusaha untuk mencuri dari orang, mencuri data. Transmisi data adalah udara yang bersifat broadcast, membutuhkan mekanisme keamanan yang tangguh, yang tingkat keamanannya memadai dan sebanding dengan tingkat sensitivitas data yang harus dilindungi. Keamanan jaringan wireless pada dasarnya lebih mudah daripada jaringan kabel, karena tidak memerlukan koneksi secara fisik dalam jaringan wireless. Transfer data terjadi lewat gelombang udara, oleh karena pengaksesan data jadi lebih mudah. Maka dari itu, suatu pendekatan yang sistematis dalam keamanan jaringan wireless, termasuk perlindungan terhadap serangan virus, menjadi suatu keharusan. Keamanan pada jaringan tidak akan bisa lepas dari dua konsep, yaitu autentikasi dan enkripsi. Protokol keamanan jaringan wireless. 1. Standar IEEE 802.11. Standar IEEE 802.11 mengidentifikasi medium akses kontrol dan fisikal untuk jaringan nirkabel. Standar tersebut menjelaskan jaringan lokal di mana peralatan yang terhubung dapat saling berkomunikasi selama berada dalam jarak yang dekat satu sama lain. Standar ini hampir arsitektur untuk mengamankan jaringan nirkabel sama dengan IEEE 802.3 yang mengidentifikasi Ethernet. Tapi ada beberapa bagian yang khusus untuk transmisi data secara nirkabel. Pada standar 802.11 mengidentifikasi tiga tipe yang physical layer, yaitu frekuensi hopping spread spectrum, direct sequence spread spectrum, dan inframerah. Kedua, wired equivalent frequency dalam keamanan jaringan wireless adalah suatu algoritma tertentu yang diciptakan untuk keamanan jaringan wireless IEEE 802.11. Jaringan wireless melakukan broadcast message menggunakan sinyal radio yang memungkinkan seorang hacker mengetahui kode enskripsi-nya. Makanya sangat rentan dibandingkan jaringan LAN kabel. Ketika diperkenalkan di tahun 1977, WEP dimaksudkan untuk memberikan kerahasiaan yang setara dengan jaringan kabel tradisional. WPA kepanjangan dari Wi-Fi Protected Access. Ketiga, WPA merupakan program sertifikasi yang dibuat oleh Wi-Fi Alliance yang menunjukkan adanya suatu komplain, yaitu tunduk terhadap suatu aturan atau standar yang digariskan. Dengan protokol keamanan yang diciptakan oleh Wi-Fi Alliance untuk keamanan jaringan wireless komputer. Protokol ini diciptakan untuk menjawab adanya banyak diketemukannya oleh para peneliti kelemahan sistem standar wireless pendahuluannya, yaitu WEP. 4. Temporal Key Integrity Protocol. WPA menggunakan autentikasi dengan menambah elemen enkripsi yang lebih kuat pada 802.11. Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) menanggulangi kelemahan algoritma WEP, tapi tetap dapat dijalankan ada hardware 802.11 biasa. TKIP bekerja seperti pembungkus WEP, menambahkan kelebihan-kelebihan kepada WEP para engine. TKIP menambah dari 24 bit kepada WEP menjadi 48 bit.
yang merupakan kelemahan dari WEP. Penambahan menjadi 48 bit menambah jumlah kemungkinan shared case untuk pencegahan serangan balik. Beberapa vendor mengimplementasi WEP menggunakan yang sama untuk semua arsitektur untuk mengamankan jaringan nirkabel paket selamanya atau merotasi WEPK selama periode waktu tertentu. Robust Security Network telah disebutkan mengkombinasikan beberapa elemen dari standar 802.11 yang telah stabil dapat digunakan pada jaringan 802.11 dengan melakukan upgrade software. Oleh sebab itu, WPA merupakan solusi yang sangat baik sementara 802.11i dikembangkan. Robust Security Network (RSN) adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi network pada standar 802.11 dan dipersiapkan untuk solusi keamanan jangka panjang untuk jaringan wireless 802.11. RSN terdiri dari dua bagian dasar, Security Association Management Procedure Negosiasi RSN bentuk konteks security autentikasi IEE 802. Ganti autentikasi IEE 802.1. Teknik keamanan yang digunakan pada jaringan wireless: 1. Menyembunyikan. 2. Scan dan firewall. 3. Menggunakan enkripsi. 4. Ganti password administrasi standar. 5. Matikan IP saat dipakai. 6. Ubah default SSID. 7. Memakai MAC filtering. 8. Mengisolasi wireless network dari LAN. 9. Mengontrol signal wireless. 10. Memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak